terhormat kepada Bapak Herman Johan, SKM MAP, MMKes, dan juga kepada peserta webinar yang saya sayangi dan hormati. Terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Nah, mungkin sedikit dari saya sebagai intro, bahwa memang pandemik ini tidak hanya kita rasakan di Indonesia saja, namun sudah menyebar di seluruh dunia. Dan ini merupakan suatu hal yang serius. Nah, adapun terkait new normal, pemerintah sudah melakukan itu, yaitu untuk adaptasi kebiasaan baru untuk menuju hidup bersih dan sehat. Nah, mungkin secara umum dulu saya sampaikan bahwa Palang Merah Indonesia ialah sebuah organisasi perhimpunan di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Nah, setahu saya juga PMI ini sudah tersebar di tingkat provinsi, juga kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, mungkin di sini kita akan membahas bagaimana sih tantangan dan strategi yang dialami oleh PMI, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung bisa kepada Bapak Herman untuk menjelaskan bagaimana sih Pak tantangan dan strategi yang dilakukan oleh PMI untuk menangani kondisi new normal ini di era pandemik seperti ini. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati teman-teman panitia, wabil khusus teman-teman yang sekarang sedang melakukan KKN, wabil khusus lagi teman-teman yang KKN-nya di Hulu Sungai Utara di Kecamatan Babiri. Yang saya hormati para dosen pembimbing yang mungkin saat ini juga ikut mengamati kegiatan pada hari ini. Yang terhormat rekan-rekan lain dari PMI Kalimantan Selatan yang saya lihat ini juga hadir pada saat ini. Nah, tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang oleh teman-teman KKN mahasiswa Sunan Kalijaga ini perlu kita apresiasi. Nah, ini suatu hal langkah positif perlu kita sebarluaskan. Nah, karena ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui bersama dan juga oleh masyarakat. Kemudian, sebelum saya melangkah kepada materi yang saya sampaikan, mohon izin juga saya ingin menyampaikan sekilas secara umum tentang gambaran Hulu Sungai Utara. Nah, jadi Hulu Sungai Utara ini terdiri dari 10 kecamatan. Nah, dari 10 kecamatan ini semua sudah bisa dilalui oleh mobil roda 4, kecuali satu, Kecamatan Paminggir, di mana Kecamatan Paminggir ini daerahnya berair. Nah, jadi secara keseluruhan daerah Hulu Sungai Utara ini hampir 90% adalah daerah rawa, jadi berair. Dan sebagian besar masyarakatnya atau penduduknya adalah berdagang, di samping bertani dan lain sebagainya. Nah, memang Hulu Sungai Utara ini masyarakatnya banyak berdagang, jadi banyak yang merantau ke daerah-daerah lain. Nah, terutama penduduk yang berada di daerah Kecamatan Sungai Pandan ataupun Amtai Utara dan lain sebagainya. Kemudian saya juga mohon izin menyampaikan bahwa PMI Hulu Sungai Utara ini diketuai oleh saya sendiri, kemudian juga wakil ketuanya ada Dr. Yandi, Muhammad Yandi maksud saya, kemudian sekretaris saya ini kebetulan hadir juga, Bapak Muhammad Ehwani, Esos, juga ketua relawan ini Pak Alpianor. Nah, jadi mendampingi saya ini. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa visi misi dari Palang Merah Kabupaten Sungai Utara ini adalah
terwujudnya PMI yang profesional dan berintegritas serta bergerak bersama masyarakat. Nah, itu adalah visinya. Sementara misinya adalah memelihara reputasi organisasi PMI di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kemudian menjadi organisasi kemanusiaan yang terdepan, memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan integritas kemandirian organisasi melalui kerjasama strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, kemudian mitra gerakan masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, sementara prinsip-prinsip gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit itu ada 7. Jadi yang pertama, kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Nah, itu ada 7 prinsip Palang Merah yang harus kita anut, yang harus kita pegang sebagai seorang Palang Merah. Nah, perlu kami informasikan, seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber, bahwa memang saat ini pandemi ini bukan saja dirasakan oleh masyarakat Hulu Sungai Utara tentunya, juga masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Ada beberapa kegiatan yang memang menurut hemat kami itu standar yang harus kita lakukan dalam upaya menangani ataupun mencegah COVID-19 ini. Kegiatan-kegiatan tersebut yang kita lakukan di Hulu Sungai Utara adalah pertama melakukan spraying. Jadi ada 13 kegiatan yang kita lakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi yang pertama kita melakukan spraying, penyemprotan desinfektan ke masyarakat. Nah, memang selama ini kita mencoba membagi coupling antara masyarakat, antara tim COVID di kabupaten dengan PMI. Jadi kita mengkhususkan ke fasilitas umum. Nah, jadi seperti tempat ibadah, pesantren, pasar, terminal, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu coupling kita lebih khusus ke sana. Namun pada akhir-akhir ini memang kita juga ikut membantu tim kabupaten melakukan spraying disinfektan ini ke masyarakat. Jadi tidak lagi hanya untuk fasilitas yang saya sebutkan tadi, juga ke masyarakat. Kemudian kita juga melakukan pembagian APD, alat pelindung diri, baik berupa hazmat atau PSET, itu kita lakukan atau kita berikan kepada teman-teman kita yang terdepan, baik itu puskesmas, rumah sakit, dan juga dinas kesehatan. Jadi kita melakukan itu. Kita juga melakukan pembagian masker. Kemudian pembagian bahan disinfektan itu ke PMI kecamatan. Alhamdulillah dari 10 kecamatan, semua PMI kita di kecamatan itu ikut aktif di dalam penanggulangan atau penanganan COVID-19 ini. Kemudian terakhir kita juga melakukan pembagian alat sprayer. Ini bantuan dari PMI pusat. Jadi masing-masing PMI kecamatan itu kita bagi 5. Masing-masing 5. Dan oleh PMI kecamatan itu diserahkan ke kecamatan supaya bisa lebih bermanfaat. Jadi itu bisa dipinjam pakaikan ke masyarakat atau organisasi yang ada di masyarakat untuk melakukan penanggulangan secara mandiri. Kemudian kita juga melakukan pemasangan spanduk, himbauan-himbauan kepada masyarakat ya. Kemudian pembagian paket PHBS, kemudian penyerahan kantong darah. Nah, ini mungkin agak beda ya. Selama ini kan selain COVID-19, terutama di rumah sakit, ada hal penyakit-penyakit lain yang perlu kita dukung juga. Nah, makanya kita melakukan atau menyumbang, bahasanya itu kantong darah. Kemudian penyerahan tempat cuci tangan. Kemudian pembuatan batas SAP di masjid-masjid. Nah, jadi untuk melakukan social distancing, kita bersama Kementerian Agama, tim COVID Kabupaten, itu bersama-sama dengan Palang Merah melakukan batas-batas atau jarak di masjid-masjid atau di musala
untuk melakukan ibadah bagi masyarakat. Nah, kemudian kita juga tadi sudah saya jelaskan, ikut tim gabungan penegakan disiplin memakai masker. Nah, jadi kita turun juga ke masyarakat untuk melakukan disiplin ini. Kemudian kita juga melakukan promosi dan edukasi melalui media sosial. Selanjutnya, motivasi atau tip yang mungkin bisa kita lakukan di masyarakat dalam upaya mencegah atau menanggulangi COVID-19 ini, kita mencoba dalam istilah kata baik. Nah, baik itu biasanya kita terjemahkan dalam arti biasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. B, ya. Kemudian A, ayo gunakan masker. Dan E, ingatlah etika bersin dan batuk. Kemudian K, kurangi bepergian jika tidak ada keperluan mendesak. Dan kalau saya boleh menambahkan satu, jangan lupa berdoa. Nah, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan lain mungkin bisa dilihat nanti di PowerPoint yang selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Hulu Sungai Utara. Mungkin itu Mbak Sari, apa yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya mungkin kita lebih enak berinteraksi, saling berdiskusi, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan. Mungkin itu selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.